Selamat datang di Rikes Regenuska Podcast. Beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Shalom. Halo, Mas Evan, Pak Sahro. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya, Mas Evan? Baik sekali, bagus. Pak Sahro? Gimana Mas? PPKM-nya gimana? Wah, ini diperpanjang terus loh. Wah, males aku jane. Pengen dolan rasane. Iya sama Mas. Bosan ya? Bosen. Tapi lebih baik di rumah daripada di jalanan menghabiskan uang. Tapi Iya, betul. asik aja di rumah, bikin asik aja. Dan lebih menjaga diri ya Pak? Iya betul, Jaga sehat. kesehatan. Nah, ini gini Mas Bagus. Gimana, Ini gimana? kita sudah memasuki bulan Agustus. Wih. Bagus Pak Sari. Iya. Agustus Agustus. ini bulan yang sangat penting bagi negara Indonesia. Kenapa itu Mas? Masuk orang ngerti toh, Mas? Kita menyangkut hari ulang tahun ini. Bener. Siapa sih ulang tahun? Ya bangsa Indonesia. Oh iya, HUT kemerdekaan. Indonesia. Iya, yang keberapa tahun dah? Nek tahun ini berarti 76. Oke, Bener no. benar. Nih terus kayak gini ada apa ya? Nah, kita konsepnya gini, udah pada tahu mesti main apa ini. Openingnya juga jelas. Openingnya ya jelas. Nah, Iya. tanpa basa-basi langsung kita bisa langsung aja, Mas. Oke, langsung ya. Ini Rikas ini ceritanya itu pergumulan remaja, membahas pergumulan remaja gitu. Ini ada beberapa pertanyaan tentang kemerdekaan tentunya. Yang pertama itu artinya kemerdekaan dari dosa. Itu apa Pak Jarwo? Kalau dari kamus, kemerdekaan sendiri itu bebas dari segala sesuatu, bebas dari perhambaan, penjajahan, dan lain-lain. Bisa berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu, leluasa. Bahkan ada yang memberikan makna merdeka itu dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri. Tapi itu saya rasa sangat berbahaya. Iya, betul. Nah, kalau arti kemerdekaan dari dosa itu tentunya adalah kemenangan atas maut dan terbebasnya manusia dari belenggu dosa. Dan itu bukan karena pekerjaan mereka, bukan karena pekerjaan manusia, tetapi karena merupakan karya Tuhan Yesus. Karena itu supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Itu di Galatia 5 ayat 1 tertulis demikian. Kita mestinya merdeka dari dosa itu. Oh, Betul, betul. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jarwo. Yang membebaskan dosa adalah Tuhan Yesus sendiri. Iya, betul. Nah, kan kita udah sebagai orang Kristen sudah pasti tahu lah ya, Tuhan Yesus membelenggu dosa dengan cara mati disalib. di kayu salib. Nah, ini gini Pak Jarwo. Kenapa Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia hingga mati disalib? Ya, terima kasih Evan, bagus. Mengapa sih Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Kok nggak mati di mana? Atau kok milih aja kok mati gitu ya? Nah, betul. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu sejak lama telah melakukan beberapa ketetapan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satunya adalah memberikan korban persembahan yang berupa anak domba, anak sulung, itu korban bakaran. Bahkan ketika Tuhan Yesus hendak disalib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus yang disalib itu melambangkan persembahan Paskah yang sejati menggantikan korban bakaran domba sulung. Tuhan Yesus dalam wujud sebagai manusia dan karakternya itu merupakan persembahan sejati yang harum. Coba Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa kok di kayu salib ya? Yesus itu menggantikan posisi manusia berdosa, walaupun dia sendiri tidak berdosa. Dan darah yang dicurahkan di atas kayu salib itu melambangkan bahwa manusia yang berdosa itu telah dibersihkan. Dosa yang mengikat manusia itu telah dipatahkan sehingga manusia beroleh hidup yang kekal. Dan darah yang ditumpahkan itu, darah itu kan sesuatu yang mahal, nggak bisa dibeli. Jadi kalau
matinya sederhana-sederhana saja, kok murah sekali. Darah itu hal yang mahal dan itu menyangkut hidup seseorang. Dengan darah yang mahal tanpa noda dan celah kita ditebus. Dan disalibkan itu kematian yang pedih. Kalau disalibkan hari Senin gitu ya, nunggu hari Sabat, kalau dia nggak mati ya biar aja mati sampai nanti. Kalau sudah sampai di hari Sabat baru dimatikan, dibunuh. Nah, kalau hari ini, besok Sabat atau nanti Sabat dibunuh, kalau nggak mati-mati, berarti disalib itu kematian yang sangat pedih. Jadi harga manusia yang ditebus oleh Tuhan Yesus itu sangat mahal. Karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita itu seperti biji matanya. Dan tidak ada jalan lain menuju Bapa jika tidak melalui Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lagi pula, kenapa toh mati di kayu salib? Kematian Yesus itu adalah ekspresi tertinggi dari kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang terakhir, kematian Yesus, kelahiran, kebangkitan, semua sudah dinubuatkan. Dan termasuk di kayu salib itu, dia dijual oleh kawannya sendiri. Dia akan dijual dengan harga 30 keping perak. Itu di zaman Zakaria sudah dinubuatkan. Gembala harus dibunuh sehingga dombanya tercerai-berai. Mesias akan dituduh dan seterusnya sampai pakaiannya akan direbut dan dibagi-bagikan orang. Kamu bisa lihat di Mazmur. Dia berdoa untuk orang-orang kriminal di Yesaya. Kegelapan melindungi Kristus di Amos. Jadi itu menggenapi nubuat nabi-nabi terdahulu dari 750 tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun sebelum Yesus. Mazmur itu dicatat seperti itu, sudah melengkapi nubuat. Memang harus disalib. Dia akan mematahkan, dia akan memakuk kaki, menusuk kaki dan tangannya. Masih banyak sekali referensinya. Begitu, Ivan. Terima kasih Pak Zaro atas jawabannya. Berarti Tuhan itu udah benar-benar berkorban ya istilahnya. Cinta banget sama manusia. Betul, kalau tidak cinta. Tapi ngapain? gini Pak, ini kan ya seperti saya sama Mas Evan dan majalahnya tentunya, itu kan udah tahu pengorbanan Tuhan ini di Alkitab kan juga udah Betul, ada. betul. Tapi kok masih ada ya, Mas saya terutama itu masih berbuat dosa. Betul. Saya juga mengaku masih. Kelihatannya saya juga kok. Cuma gini, kenapa sih kok orang ngeyel aja berbuat dosa padahal udah tahu pengorbanannya. Kita juga nekat aja berbuat dosa ya. Iya, betul. Akibat dosa pertama Adam dan Hawa, citra Allah yang ada dalam diri manusia itu tercoreng. Dan otomatis manusia itu sebenarnya punya citra Allah. Tapi karena tercoreng, dia juga punya natur dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lihat Roma 3. Di Roma 5 ayat 12 mungkin ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu kelihatannya sudah turun-temurun. Jadi naturnya manusia itu gambar Allah, tetapi setelah jatuh dosa ya jadi seperti itu. Dan biasanya yang dosa-dosa itu kelihatannya yang dianggap enak oleh manusia. Betul. Misalnya memanfaatkan waktu saja, ini yang sederhana, mungkin ini enggak usah sampai dosa atau salah gitu. Manfaatkan waktu, pilih tidur apa nongkrong. Nah, pilih tidur sesudah nongkrong gitu ya. Pilih doa atau belajar, pilih tidur dan nongkrong kan. Nah, padahal doa, belajar. Pilih bantu orang, wah pilih tidur dan nongkrong. Pilih kopi berjam-jam, padahal di rumah kopi banyak, tapi pilih ngopi di sana, di sana, di sana. Padahal apa? Ngomongan ngalor ngidul dan hanya kopi, padahal di rumah ada pisang goreng, ada nasi, ada kopi, ada teh, tinggal pilih buat sendiri seperti apa gulanya seberapa. Tapi kenyataannya orang pilih nongkrong,
makan di pinggir jalan, berdebu, pamer motor, padahal di sana banyak orang punya mobil bagus, ngapain pamer motor gitu ya. Motor juga kalau hujan ya kehujanan gitu loh. Jadi mengerjakan tugas di rumah, tugas sekolah, belajar dan lain-lain. Ini baru memanfaatkan waktu. Yang lain-lain banyak sekali yang kita itu waktu kita itu terbuang percuma, terbuang baru sia-sia. waktu, belum kesempatan. Gitu ya, Van, bagus. Tapi kenapa ya? Ini kan berarti kan dosa itu untuk manusia itu natural, berarti udah dari dulu. Kebiasaan Mas. Jadi Jadi kebiasaan kelihatannya gitu. Tapi kok nggak bisa jauh gitu ya manusia dari dosa itu? Kenapa gitu loh? Kok nggak bisa jauh dari dosa? Padahal dosa itu kan Tuhan nggak suka. Nah, Kenapa? ketika Adam Hawa diusir ke dalam dunia, kamu harus bekerja, mengeluarkan peluh, dan dengan begini kamu akan makan dan seterusnya. Di sini memang kan banyak sekali dosa turun temurun, bahkan beranak pinak, berkembang biak. Coba kamu di sekolah dulu, kamu mencontek ya? Enggak Pak, padahal mencontek. Kok bisa nilai bagus? Saya belajar. Udah mencontek, enggak, nipu sekali. Kok bisa? Tadi belajar, padahal enggak, sudah 2. Masih banyak yang lain. Kenapa kamu suka belajar? Oh, saya membantu orang tua. Padahal kamu enggak pernah membantu orang tua. Jadi dosanya beranak pinak, temanmu dengar, lihat, ikut-ikutan. Ngapain harus belajar? Kalau dengan mencontek saja oke. Nilai Bisa bagus. SNMPTN mungkin dan lain-lain. Jadi memang dekat sekali kita itu ditawari dosa-dosa. Tinggal di kota, kita ke sana sudah ada ini, ada tempat ini yang ada kecenderungan untuk kita melakukan dosa. Oh, jangankan kok ada tempat-tempat seperti itu. Kita sendiri di rumah saja baru berpikir saja, baru berkeinginan saja itu sudah dosa. Berarti di sini dosa otak. Gitu. Tapi asal keinginan untuk berbuat dosa itu munculnya dari mana, Pak? Kok bisa ada keinginan aku pengen nggak belajar ya, besok aku kalau ditanya berbohong kalau aku belajar. Keinginannya itu dari mana munculnya? Itu kelihatannya apakah dari dirinya sendiri atau tidak, tapi coba kamu belajar. Anak kecil itu diajar yang baik-baik belum tentu masuk. Betul. Tetapi tidak usah diajari, dia nipu itu sudah langsung bisa itu. Bakat. Jadi mungkin ya naturnya tadi. Oh. Coba kamu mana uang kembaliannya? Padahal Jatuh kamu di kala. gunakan untuk beli sesuatu. Otomatis kemana ya? Padahal jelas tinggal bilang tadi kugunakan untuk ini. Tapi cenderung tidak akan ngomong yang benar. Jarang sekali yang seperti itu. Ya ada sih yang baik-baik saja. Jadi kemungkinan muncul dari hatinya sendiri karena godaan atau pakai bahasa ekstrimnya digoda setan itu. Padahal kamu sendiri yang menyerahkan diri pada setan. Nah itu sudah masuk ke perhambaan lagi. Betul. Kamu sudah diperbudak oleh setan, tidak diperbudak oleh dosa. Berarti belum merdeka dari dosa. Berarti itu munculnya dari kita yang mau diperbudak setan gitu. Yang mau diperbudak oleh. Berarti ini sama juga nih, saya sedikit cerita Pak. Ada pengalaman, ini pengalaman sehari-hari. Kan pernah disuruh bantu orang tua gitu. Kadang-kadang alasan, maaf Bu, nggak bisa bantu, baru belajar sekolah gitu. Padahal udah jam istirahat. Nah, gitu. Berarti termasuk, ini kan cerita, masuk godaan ya. Ya, itu dianggap godaan ya bisa ya, yang jelas memuaskan hawa nafsunya. Betul. Lebih suka untuk santai-santai. Pilih yang untuk enak badan. berarti. Ya, pilih yang enak-enak. Akhirnya itu. jatuh ke dosa. Oh iya. Nah, kita mundur lagi yang tadi. Ha-ha. Tuhan Yesus kan juga pasti mengampuni dosa manusia kan. Mm-mm. Nah, tapi bagaimana kalau kebanyakan kita ini masih ya? Kalau kita ini udah merasa kayak, wah Tuhan pasti mengampuni kok. Kita kan bisa berbuat dosa-dosa lagi. Nah itu gimana ya? Malah mencobai Tuhan gitu loh. Dipelek kayak gitu ya malah. Dipelek kayak, ya, gitu. Begini ya, tentang mencobai Tuhan, saya langsung jawab yang paling ekstrim adalah
jangan mencobai Tuhan. Jangan sekali-kali mencobai Tuhan. Kenapa? Kalau melihat kisah Ananias Safira ya. Ananias Safira jual tanah. Pak Petrus ini dipersembahkan. Benar harganya segitu. Benar padahal dia tipu. Saat itu juga dia mati. Itu satu contoh dari Ananias Safira. Di Korintus 1 Korintus ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan mengapa orang mencobai Tuhan? Mungkin karena hawa nafsu, memaksa Tuhan. Karena itu kalau kamu dengar ini, jangan ditiru ya. Ada orang berdoa, Tuhan, saya tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Buktikanlah kuasamu dengan mengeluarkan sakit penyakit ini. Aku percaya Engkau adalah dokter segala dokter. Sembuhkanlah. Saya yakin Engkau bisa. Tunjukkan bakatmu. Wah, malah Ditantang. Kita percaya yang Gusti Allah, neng. Menantang. Ya terserah Tuhan mau disembuhkan atau tidak. Nah itu satu contoh ketika kita berdoa, nafsu untuk inilah Tuhanku, inilah aku yang mendoakan, nanti jadi kesombongan kan. Yang kedua mungkin karena kurang percaya, menuntut bukti. Tuhan, kalau nanti aku diterima di perguruan tinggi tanpa tes, aku akan percaya padamu. Wah, bahaya banget. Ada persyaratan berarti. Itu enggak beda dengan orang Farisi di Markus 8 ayat 11. Lalu muncullah orang Farisi buktikan bahwa engkau adalah anak Allah. Turunkanlah api dari langit. Wih. Jadi dia baru percaya kalau ada bukti. Betul. Jadi mungkin kalau benar-benar diturunkan itu aja juga belum Tentu. percaya karena ini masih anak Yusuf, tukang kayu dan seterusnya. Karena iman itu percaya atau enggak percaya, kalau kamu memang beriman seperti itu. Dan itu contoh orang-orang yang mencobai Tuhan karena ingin memuaskan dirinya sendiri. Padahal kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan hukum maut. Itu adalah kebutuhan kita yang utama. Betul. Itu aja, nggak usah neko-neko, nggak usah, udahlah berdoa biasa aja. Tuhan tahu kok, sebetulnya Tuhan itu sudah tahu kebutuhan kita. Nggak usah maksa-maksa Tuhan, nggak usah mencobai. Nah, Cuma ada bahaya. step-stepnya ya. Nah, tapi kalau ada orang yang ya kayak tadi Pak Jarwo, nantang atau mencobai Tuhan gitu. Apakah juga suatu saat dia mau bertobat, apakah juga Tuhan masih mengampuni atau tidak? Wah itu. Pengampunan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Saya nggak tahu, tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Dia akan mengampunimu sejauh timur dari barat, setinggi langit dari bumi, sedalam laut. Tuhan akan memberikan pengampunan menurut kehendaknya. Berarti kalau kita ada niat bertobat, Tuhan pasti bisa mengampuninya gitu. Niat. Oh niat. Niat toh. Ya terusnya nggak tahu juga. Karena gini loh, niat itu ya kadang tinggal niat, nggak sampai ke bertobat benar-benar. Karena kita tahu ada pertobatan yang sejati, ada pertobatan sesaat. Berarti harus ada niat dan bukti nyatanya. Ya. Oh, oke. Coba. Terus ada cara bagaimana soal pertobatan yang sesat? Sesaat ya. Pas kita udah menyadari kesalahan kita dan minta ampun, tapi besoknya itu ngulangin lagi Pak Jarwo. Itu mungkin orang memakai istilah pertobatan sesaat ya. Pertobatan itu kan sadar, berbalik, berubah pikiran, berubah pandangan dan sikap hidup. Berbeda dari yang lalu. Betul. Dan itu butuh proses. Orang bertobat itu pasti menyadari, menyesali akan perbuatannya yang salah, mengaku dosa di hadapan Tuhan dan tidak ingin mengulangi lagi. Itu kalau bertobat. Tapi karena hanya sesaat berarti itu bukan pertobatan sejati. Tapi kelihatan bertobat ya Pak. Iya. Itu mungkin pertobatan semu saja. Dan itu terjadi karena ketidakmauan manusia untuk berubah.
dari kesalahan dan kekurangannya. Kenapa kok nggak mau berubah? Karena yang enak-enak itu adalah dosa, karena dosa itu yang enak-enak kan gitu ya. Maunya berubah tapi yang ini enak kan gitu Nyaman. toh. Nah, ada yang ingin berubah tetapi tidak mengalami perubahan karena tidak ada keinginan untuk mewujudkannya. Tapi ingat, bertobatlah karena kerajaan sudah dekat. Mungkin ketika Pak Pendeta, ibadah, ada tantangan. Waktu mentor, bagaimana? Siap bertobat? Siap. Ya Allah, Tuhan tolong kami. Sampai nangis-nangis. Tapi sesudah, amin, pulang. Diulang lagi. Ulang lagi. Misalnya saja kamu, mau ini yang sederhana. Mau aku pengen bisa gitar seperti Mas Bagus, pengen ngedrum seperti Mas Evan. Pengen ra gelem nyekel gitar, tanganku perih, Tidak ada usaha. ya penyat ngono kuwi, perih ya latihan terus. Saya sehari harus setengah jam pegang gitar dan bermain. Salah benar, pokoknya sehari saya setengah jam pegang gitar. Bram, saya setengah hari harus gini-gini. Itu kalau mau. Jadi tidak cukup pengen tok, tapi juga praktek. Mau pinter nggak? Mau belajar. Coba belajar itu sehari 2 jam gitu. 2 jam. Loh kok 2 jam? Lah wong kowe nongkrong 8 jam aja sampai nginep-nginep di rumah teman, nggak komplain kok disuruh belajar untuk masa depanmu sendiri. Cuma 2 jam itu aja di rumah sambil ngopi. Kok ya ora gelem, buku wis eneng. Bapakmu dadi seneng, ibu dadi seneng. Sungguh bertobat. Ya, tapi nggak punya komitmen. Punya komitmen tapi nggak melakukan. Ya jadilah pertobatan semu. Terus caranya untuk mendapatkan atau memperoleh pertobatan yang sejati itu gimana, Pak? Tadi kan pertobatan sesaat. Caranya? Wah, whisky, kalau bukan karena Tuhan, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 7 ayat 24-25. Jadi sebetulnya kita itu nggak bisa bertobat ketika Roh Kudus sendiri tidak membimbing kita. Tetapi ketika Roh Kudus mau membimbing, yang dibimbing aja nggak mau kok, berarti ada dua pihak. Kita juga harus punya penyerahan diri, punya komitmen, kesediaan untuk memberikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu jadi nggak cukup ingin tapi sana juga. Biarlah Tuhan sendiri yang menangkap kamu untuk menjadi orang yang baik, yang bertobat. Cuma berarti ini diri kita bersedia dulu, setidaknya. Bersedia, Tuhan mau, ya. Lalu Gitu. dapatkan pertobatan jati. Saya ada pertanyaan, Pak. Hmm. Kan kita harus bersedia dan berkomitmen. Ah. Nah, itu ada tips-tips atau cara agar kita dapat emang pasti berkomitmen, kita nggak mau berdosa lagi, keluar dari lingkaran dosa. Oke. Komitmen itu kesediaan untuk memberikan yang terbaik untuk sesuatu, janji atau keputusan untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Misalnya, komitmen ingin mengasihi Tuhan, ya kasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Banyak caranya. Betul. Mungkin saya menjadi tim media di gereja, tapi sama-sama menjadi tim media. Ada yang karena ingin menimba ilmu, ada yang karena saya mencintai Tuhan, karena dengan pekerjaan saya ini banyak orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Saya ini karena menerapkan ilmu saya. Tapi ada yang bagus lagi, saya menerapkan ilmu saya supaya ilmu saya ini bermanfaat bagi sesama dan ini sebagai persembahan saya bagi Tuhan. Misalnya mengasihi Tuhan seperti itu. Itu kalau komitmen tentang mengasihi Tuhan. Saya mau beribadah. Ya setiap kali ada live ibadah, streaming, klik, buka. Saya mau berdoa. Saya tidak hanya cukup berdoa, tapi saya juga latihan bahasa. Mungkin saya mau latihan bahasa Jawa, doa, Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, atau mungkin saya pakai bahasa Itali, Padre Nostro, atau pakai bahasa Spanyol, Padre Nuestro, dan seterusnya. Wis iso berdoa, iso bahasa asing, lalu tertarik. Berarti berkat itu dibukakan tingkat-tingkat berkat semakin banyak. Semakin kamu mencintai Tuhan, berkatnya semakin banyak. Nah, mungkin untuk komitmen meninggalkan dosa.
ya tinggalkan saja dosanya. Kan sebetulnya kita itu sudah tahu kok, oh ini dosa. Ini Iya. bukan. Ini enak kan gitu. Iya. Ini sebetulnya Nafsu. kita Enaknya sendiri. itu. Angger entuk kata enak Iya. wis iki John. Sesuk wae. It's okay. Tuhan pasti mengampuni. Wah, wis Wah. enake tidak meninggalkan dosa, mencobai Tuhan lagi. Wis banget nih. Itu loh. Dosanya lipat-lipat. Jadi untuk meninggalkan dosa, ya tinggalkan saja dosanya gitu. Jadi kita tahu dan Roh Kudus yang sudah mengingatkan kita. Tipsnya ya kamu ya harus mengekang diri dan menyerahkan diri kepada kebenaran, karena sesudah kita ditebus, sudah dibebaskan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Kalau menjadi hamba kebenaran berarti kita harus melakukan sesuai perintah kebenaran itu sendiri. Itu Terima kasih, Pak. Itu tadi komitmennya, Pak. hmm? Berarti kalau ingin memulai hidup baru dengan komitmen yang tadi harus konsisten gitu loh. Itu caranya gimana? Ya, Cara kalau memulainya. mau berkomitmen, mau hidup baru, ya pertama ya satu harus menyadari bahwa kamu itu berdosa, harus punya kesadaran bahwa kita ini jelek, tidak seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang baik, dan hanya Tuhan yang bisa memperbaiki kita. Jadi kita sadar bahwa kita itu berdosa. Kalau kita nggak sadar bersalah, nggak sadar berdosa, bagaimana akan membuat komitmen macam-macam. Jadi kesadaran dulu. Lalu kalau sudah ada kesadaran, muncul pertobatan. Dan bukan pertobatan yang Sesaat. atau sesaat. Kalau sudah ada pertobatan, tetaplah beriman. Tetap teguh beriman, walaupun di luar sana banyak rupa-rupa angin pengajaran. Kalau kamu percaya pada Tuhan, Tuhan itu pasti begini, pasti begini. Yang memastikan siapa? Emangnya kamu Tuhan? Biarlah Tuhan sendiri yang berkehendak atas dirimu. Yang penting kamu itu beriman bahwa apa yang terjadi padaku adalah baik adanya. Inilah yang terbaik bagiku. Sudah beriman, buat komitmen. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ciptaan baru. 2 Korintus 5:17. Dan di 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Nek wis bertobat, berkomitmen, beriman, itu yang menumbuhkan keimanannya itu dengan sebaik-baiknya dari sehari ke sehari, menjadi semakin baik dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Itu Mas. Ya. Oh ya, udah cukup paham ini memulainya. Terus nek gini Pak Jarwo, kita sudah berkomitmen, sudah konsisten, Heeh. sudah hidup ya di jalan lurus lah. Mapan gitu. kita jadi anak hebat, anak Nah, rohani. betul. Amin. Amin. Terus ada teman main kita curhat, cerita-cerita. Dia itu juga sering berbuat dosa dan mau bertobat juga karena sudah melihat kita. Nah itu sebagai kita itu enaknya bilang ke teman gimana? Wah, itu kadang kita itu takut nanti kalau kita ngomong gini, ngajak gini, sok rohani lu kan gitu kan. iya, Nggak gitu. enak ya. Dikira malah sok tahu nanti kan? Ya biar aja. Kalau dia tuh butuh pertolongan, ya tolonglah dia. Mungkin dia tuh nggak minta tolong, tapi sebetulnya dia itu butuh pertolongan. Betul. Nah berarti itu kita kan yang mengenal teman kita, dan kita tahu cara-cara untuk mengenal dia. Oh dia itu kalau dibeginikan akan begini, kalau dibeginikan akan begini. Pokoknya yang pertama, tolonglah dia, dampingi dia, doakan dia. Kalau dia lemah ya kuatkan dia, dan jadilah teman yang baik bagi dia. Syukur menjadi teladan bagi dia, karena mungkin dengan kesabaranmu, kepedulianmu, kebaikanmu dan teladanmu, Tuhan sendiri yang akan mengantarkan orang itu, temanmu itu, untuk menjadi putra-putra Allah, bahkan yang mungkin jauh lebih baik dari kamu. Mungkin juga. Dan kita sangat bersyukur kalau kita bisa
mungkin bahasa bagusnya mempertobatkan orang, padahal pertobatan itu sebenarnya datang dari Allah sendiri, tetapi Tuhan memakai kita sebagai rekan sekerjanya untuk membawa teman-teman kita, membawa jiwa dan Mengajak. lain-lain. Betul. Wah, Jadi gitu caranya Mas Bagus. Nah, ada teman yang cerita, ya kamu memberi membuka tips-tips lah. membuka diri dengan cara orang yang bisa terima gitu berarti. Sesuai dengan kondisi orangnya. orang. Nah, itu yang jadi teman-teman semuanya, jangan takut jika sudah melakukan banyak dosa gitu. Yang penting niatnya dulu dan Lalu lakukanlah dengan setulus hati dulu. konsisten. Betul, konsisten Jangan dalam besoknya pertobatan. nyoba lagi lah, udah bosen pengen yang enak dulu. Nah, jangan kayak gitu. Berarti harus konsisten. Harus konsisten gitu. Ya udah. Ini cukup pertanyaan Ada sudah cukup pertanyaan kita membantu, Sangat membantu. sangat malah ya. Kita jadi tersadar lagi di bulan ini kan juga kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai orang Kristen, kemerdekaan kita adalah bebas dari dosa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oke. Mungkin sedikit saya tambahkan, Gimana? sebagai remaja, khususnya remaja, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi kita tidak dimerdekakan dari hal-hal lain, misalnya dalam belajar, kita belajar, merdeka belajar loh. Kalau orang Kristen, merdeka baca Alkitab loh, mau baca. Jangan, kan merdeka baca Alkitab, boleh baca, boleh tidak, kan gitu ya. Oh, sama-sama sudah merdeka, mau merdeka baca Alkitab. Merdeka belajar loh ya, belajarlah. Jangan sampai, wah saya niat. Coba tentukan tujuan hidupmu dan berjalanlah ke sana. Misalnya anak-anak yang SMA, oh saya mau SNMPTN. Niatnya kelas 1 tapi mewujudkannya di semester 6. Oh, nilai yang dihitung semester 1 sampai 5 sudah terlanjur, nggak bisa SNMPTN. Ya mulai sekarang maka tentukan tujuan hidup, lalu berjalanlah ke sana. Mau belajar mau jadi sarjana teknik, lihat bangunan nggak mau, belajar AutoCAD nggak mau, lihat gambar bangunan pusing. Mau jadi dokter, lihat darah takut, lihat teman terluka ditinggalkan, bahkan melukai dan meninggalkan. Waduh. Sakit itu ya. Jadi kalau mau merdeka, berjuanglah. Dan jangan mau menjadi budak-budak yang lain itu. Kita merdeka membaca Alkitab, merdeka beribadah, merdeka belajar, merdeka bersaksi. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di zaman kemerdekaan ini. Merdeka, bagus, merdeka Evan, merdeka semua. Merdeka. Iya. Nah, terima kasih banget Pak Jarwo atas penjelasan yang sangat bermanfaat banget bagi aku juga terutama. Terus ini kita tidak lupa juga Mas, ajakan persembahan. Nah, iya, harus. teman-teman yang mau persembahan bisa loh mengirimkan persembahannya ke pengurus-pengurus, mungkin tetangganya pengurus bisa titip, oh titip persembahan dong, itu bisa, atau datang ke gereja bisa. Pokoknya ke pengurus terdekat lah. Ya. Nah, jadi begitu Mas Bagus dan Pak Jarwo. Terima kasih atas penjelasannya tadi Pak Jarwo. Sangat bermanfaat. Bagi teman-teman juga jangan didengarkan aja ya. Dilakukan. Dilakukan juga, diresapi juga, diambil nilai-nilai yang baiknya juga. Siap. Ya udah, sampai jumpa di Rika selanjutnya. Merdeka. Dadah.